Shalom warga kerajaan, saya sampaikan kepada saudara bagaimana ada satu pribadi yang mengubah dunia karena diajarkan tentang pengampunan. The power of forgiveness. Tapi the power of forgiveness itu juga lawannya adalah the power of unforgiveness. Kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Dan Watchman Nee, hamba Tuhan luar biasa dari Tiongkok, berkata unforgiveness is the largest open door for the devil. Di dalam perumpamaan tentang seorang raja yang murah hati, yang memberikan perhitungan, minta perhitungan, pertanggungan jawab daripada kita sebagai hambanya. Raja ini adalah Yesus Kristus. Dan pada itu dihadapkan seorang hamba yang punya utang 10.000 talenta. Dan dia tidak bisa membayarnya. Tapi dia berkata, sabar dulu, aku kan bayar semua. Tapi tanpa sebab raja itu digerakkan oleh belas kasihan. Karena itu raja yang penuh belas kasihan ini cuma Yesus ya. Dia membebaskannya dari segala hutangnya. Tetapi kita tahu bagaimana sekarang ini yang namanya dosa itu diberikan diskon. Jadi misalnya ya, perzinahan dibilang ya perselingkuhan, bahkan dibilang marital problem. Itu perzinahan saudaraku. Sekarang itu 10.000 talenta diturunkan mungkin jadi 1.000 talenta. Ya. Tetapi yang jelas itu satu angka yang sangat besar. Saya memberikan angka misalnya kalau 1 talenta 34 kilo, kalau itu emas berarti 34 miliar dan 10.000 talenta 340 triliun. Pokoknya satu angka tidak bisa kita bayar. Tapi saat ini dunia berusaha yaitu merubah dengan kata-kata yang bagus jadi affair. Bayangkan kalau pelacur dirubah wanita P, lalu kemudian diturunkan lagi sekarang ini jadi pramunikmat. Jadi cuma jualan. Dia profesional tapi jualan kenikmatan. Saudara jangan percaya itu, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut.
The wages of sin is death. Tetapi apa yang terjadi? Orang itu begitu diampuni, tidak berubah. Jadi kebaikan Tuhan, kok tidak bisa merubah orang ini ya? Dia keluar, dia mencekik temannya yang cuma utang 100 dinar. 100 dinar ada satu angka yang bisa dibayar oleh siapapun dari kita. Saya ini sadar, saya punya hutang yang tidak bisa dibayar kepada sang raja. Dosa atas dosa-dosa saya. Karena itu saya menghambakan diri pada dia. Tapi hamba ini yang baru diampuni, dia mencekik kawannya. Dan dia berkata, bayar hutangmu. Dan orang mengatakan yang sama, sabar. Hutangmu akan kubayar. Malah diserahkan kepada yang berwajib dan dimasukkan dalam penjara. Melihat itu kawan-kawan yang lain sedih. Jangan mendukakan Roh Kudus, jangan mendukakan kawan-kawan kita, ya toh? Dan raja itu berkata, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu 100% telah kuhapuskan karena kau memohon kepadaku. Sebab dia memohon sambil menyembah, saudara. Temannya juga menyembah kepada dia, tapi dia tidak melakukannya sama seperti dilakukan rajanya. Karena itu diserahkan pada algojo. Saudara, hidup adalah pilihan. Pilih raja yang baik, Yesus Kristus, dengan hukum kasih karunia atau hukum keadilan. Hukum keadilan, saudaraku, saudara kita tidak mungkin bisa membayarnya dan berakhir algojo. Siapa algojo ini? Roh-roh jahat yang memberikan sakit penyakit, memberikan penderitaan. Ya, hidup adalah pilihan. Pastikan semua warga negara hidup dalam hukum kasih karunia dari sang raja dan hidup berkasih karunia pada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus. 70 kali 7 kali. Amin. Amin. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita siap untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan mau buka hati kami Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang bekerja Tuhan atas setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, kami mau memuji, meninggikan, mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah kita terima kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih Allah tak berkesudahan, setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Sang Raja,
baik. Amin. Apapun yang terjadi atas setiap kehidupan kita, kita percaya bahwa Dia tetap Allah yang baik. Amin. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan, atas kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ku bermazmur, biarlah dari mulut kami Tuhan, kami selalu bermazmur. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku,
Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengasihi
Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Tangan saudara. Keajaiban-Mu.
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur bisa ada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau kasih, Kau sayangi di kota ini. Kerinduan hamba satu, Kau tetap ada di sini dan mereka di dalam Engkau. Mereka merasakan kebaikan-Mu, kasih-Mu. Kami tidak sekedar bernyanyi, berkumpul, tapi kami ada bersama Tuhan. Kami ada bersama Tuhan. Tuhan tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba percaya Engkau ada bersama kami dan terus menjamah, sebab kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan kami. Kami hanya bisa berjalan kalau Tuhan memegang tangan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya takut kebablasan nanti, jadi saya harus pegang. Shalom. Shalom. Sudah lama tidak bersua, tapi saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Saya perlihatkan sebentar video kami singkat, ada, sudah diputarkan. Coba putarkan lagi. Ini gedung kita di Bima kecil. Ya ditambahin 5 meter sebelahnya itu di sana, jadi 30 kali 14. Jadi 3 lantai. Lantai 3-nya itu nanti balkon, lantai 2-nya itu tempat pertemuan, lantai bawahnya kantor dan studio. Jadi terima kasih buat doa saudara. Harapan saya kalau Bima selesai, Sumbawa mulai. Gitu. Karena kalau sudah di tangan Tuhan, tidak ada yang sanggup membatalkan. Itu ada tentara, dia harusnya dapat SK di Karangasem, jadi dandim. Gitu. Kaget. Dia tunggu-tunggu panggilan, dia searching, dia belajar tentang Karangasem, tahu diubahkan Tuhan, gitu. Dan dia sekarang jadi dandim kita di Bima. Dialah sekarang yang bekerja sama dengan tim kita untuk mendekati orang-orang di sana. Saya berdoa, ya Sumbawa pun seperti itu. Kan dimulai dari bapaknya dulu. Gitu. Tapi permintaan saya kepada Bapak di sorga sebelum pulang, ke sorga maksudnya 5 tahun setelah ini nanti ada kembarannya, sehingga ya setelah saya pulang paling tidak ada gedung 30 kali 35 itu diwariskan bagi kemuliaan Tuhan di Bima. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amen. Kita ada di tema kita kasih yang mengubahkan dunia. Ada ayat yang saudara sudah sering dengar di situ, tapi saya mau tunjukkan kepada saudara, baca Yeremia 31 ayat 1 sampai 9. Saya tidak akan tidak bahas ayat ini lebih lama, tapi kita bahas tema kita. Yeremia 31 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan supaya cepat. Perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu, Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya sendiri. Kira-kira seperti kita ya.
berjalan untuk senangan hati, kepuasan jiwa gitu. Kalau sudah kaya senang-senang, kalau sudah dapat rumah senang-senang. Tapi lihat ini, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sudah dibuang tuh, tapi tetap disayang. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Walaupun dibuang, tapi selalu ada waktunya Tuhan untuk dipulihkan, untuk diperbaiki. Dan saya berdoa, ya Sumbawa tetap penuh kemuliaan Allah. Haleluya. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub, dengan sukacita bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang yang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari dengan menangis. Mereka akan datang dengan hiburan. Aku akan membawa mereka, aku akan mimpin mereka ke sungai-sungai yang sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Halo? Perjanjian ini disebut Tuhan perjanjian baru. Karena apa? 70 tahun Israel dibuang, lalu dibawa kembali dan dipulihkan. Nah, setelah pulang itulah Tuhan buat janji ini bahwa Tuhan mau bangun apa? Kembali. Nah, bukan cuma itu. Kehebatan dari cerita ini adalah orang-orang yang tadinya jalan menurut kehendak sendiri, tapi Tuhan. Ibarat kalau ada selain Pak Stephen ada orang Manggarai di sini, enggak ada ya? Enggak ada. Nah, kalau kami di Manggarai itu nenek moyang kami kalau pergi cari madu di gunung-gunung, dari pintu rumah dia sudah angkat parang begini di alis matanya. Dia lihat madu itu terbang. Jadi dari rumah itu dia bisa tahu nanti di tempat mana ada madu. Kayak begitu sepertinya Tuhan memandang saudara dari jauh, dia lihat saudara. Jadi tidak peduli Anda siapa, suku apa, keturunan apa, sebobrok apa, serusak apa, di mata Tuhan dia sudah tahu siapa saudara. Di hadapan Tuhan dia sudah tahu siapa saudara. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi, apa yang harus saudara alami, apa yang harus saudara kerjakan di hidup saudara. Karena itu dari jauh dia bilang, aku memandang mereka dengan kasihku. Dan aku ingin bukan cuma jadi Tuhan bagi Israel, tapi jadi Bapa. Sekali lagi, bukan cuma jadi Tuhan bagi Israel, dia mau jadi Bapa. Amin. Karena itu seharusnya Israel harus jadi anak yang baik. Anak yang jadi contoh, anak yang jadi apa? Jadi saksi. Oke, ya, waktu kita terbatas, tapi saya ingin membagikan ini lebih baik lagi, lebih banyak lagi kepada saudara. Saudara lihat, sesuai dengan tema kita, bahwa Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. No perish, but have eternal life. Ya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang apa? Kekal. Tapi ingat baik-baik, who believe. Siapa yang percaya? Itu adalah syarat. Saya berdoa yang ada di sini bukan orang yang belum percaya, tapi orang yang sudah percaya. Kita baca lagi Yesaya 43 ayat 10. Tadi siapa namanya? Petra. Ayo, like your name.
Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada Allah lagi. Amin. Walaupun banyak agama, Tuhan di hati saudara hanya satu, namanya siapa? Amin. Walaupun banyak tawaran, banyak janji di luar sana, tapi Tuhan hanya satu. Sebelum, sesudah, dan seterusnya hanya siapa? Yang benar. Kalau goyang-goyang usahanya, goyang-goyang rumah tangganya, goyang-goyang hubungannya, tiba-tiba lihat tingkah istri agak aneh, lihat tingkah suami agak aneh. Masih enggak, saya bilang GBI Rock itu tempat saya memuji dan tempat saya menyembah. Di GBI Rock itu tempat saya bertemu Tuhan, tempat saya memuliakan Tuhan. Kalau enggak, sini yang di sini pasti bagus semua. Haleluya. Lanjut. Lihat, terus lagi. Dia bilang apa? Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan apa? Akan memberitakan apa? So, kembali ke atas tadi yang berbunyi, kamu adalah saksi. Coba. Ayat 10. Baca sama-sama. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu supaya tahu dan percaya kepada apa? Ku dan mengerti bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sudah aku tidak ada yang lain. Oke, ya. Saudara tahu enggak? Saudara dibentuk Tuhan untuk satu tujuan. Supaya Anda jadi saksi. Namanya jadi saksi berarti dia melihat. Dia mengalami, dia menemukan. Sehingga walaupun dia dihukum, ditampar apapun, dia tetap bilang saya tahu. Saya ngalami, saya lihat. Tapi saya tidak tahu kalau orang zaman sekarang. Saya tahu waktu berdiri saya beli itu, kita beli itu di gedung itu di sana, yang tadi ditampilkan itu. Sudah enggak tahu berapa kali saya disidangkan, dicaci maki. Kamu ya gila ya, beraninya kamu mendirikan tempat ibadah di daerah orang-orang apa? Non Muslim, non Kristen. Kamu orang jahat, kamu gila. Saya bilang, enggak, saya bukan orang jahat. Saya bukan orang gila. Tapi saya tahu bapak-bapak ini orang baik semuanya. Awas kamu ya. Hati-hati kamu. Nanti kita demo. Sudah enggak apa-apa. Pagar rumah saya aja enggak. Disodok gini aja bisa tumbang. Apalagi kalau di demo. Enggak apa-apa silahkan mau demo. Saya datang nanti saya bikin kopi. Orang-orang sekampung lebih dari ini jumlahnya. Mau demoin saya. Menghadapi saya. Teriakin saya di depan wali kota, di depan FKUB, depan polisi, depan pejabat-pejabat yang ada di sana. Saya sendiri. Heran, hati ini tertawa. Hati ini tertawa. Penuh kasih, sayang kepada mereka. Saudara ikut Yesus? Halo, saudara ikut Yesus? Kasih yang mengubah dunia. Bukan jadi pengecut, bukan jadi penakut. Bukan gampang goyah, bukan gampang tersinggung, bukan gampang putus asa, bukan gampang terluka. Justru senang. Justru tertawa, justru senang. Karena tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain. Kecuali Yesus Kristus sebelum, sesudah, ada akan datang. Hanya Yesus. Dan Dia mau jadi Tuhan, Dia mau jadi Bapa. Dia mau jadikan Anda umat dan anak kesulungannya. Jadi kalau Anda yang sudah dewasa, mesti Anda lebih dewasa. Yang sudah duluan harus benar-benar ya lebih rela diejek, lebih rela dianiaya, lebih rela dihina, ditertawakan. Tapi ya saya berharap ke depan orang
Sumbawa lebih hebat lagi. Haleluya. Karena ini ayatnya, orang yang dibentuk Tuhan secara khusus itulah yang memberitakan kemaksuran. Ayat 21. Ya, 21 terakhir itu ya. Ya. Umat yang telah kubentuk, sudah kuproses, sudah kuubahkan. Dialah yang akan apa? Memberitakan kemaksuranku. Baru 26 tahun di Bima. Nanti Februari 27 tahun. Dan sampai saat ini saya tidak akan mau beranjak. Banyak ajakan. Itu pergi. Desember nanti saya ujian. Kalau Tuhan kehendaki, ujian disertasi. Gitu. Hari ini saya sampaikan salam dari istri saya. Harusnya kami ada bersama karena dia tadi jam berapa, jam 1 kayaknya baru sampai di Bali. Dia ikut seminarnya internasional, seminarnya penginjilan dunia bersama anak saya yang pertama di Singapura. Dan karena bahasa Inggris saya terpatah-patah, jadi saya di rumah saja, mereka saja yang ikut. Tapi lumayan kalau ada 2 yang sumbernya kan bisa lebih kuat membangun saya. Tapi saya berharap ya keluarga saya jadi berkat bukan hanya untuk Bima saja, tapi kalau untuk Sumbawa kan sudah. Tapi saya berdoa nanti bagi Indonesia. Gitu. Ya puji Tuhan. Ya saya janji untuk teman-teman yang Australia, Eropa tahun depan saya akan pergi 1 bulan penuh di sana untuk berkati Eropa. Dan saya berharap ya hidup ini tetap sehat. Haleluya. Jangan pikir mati. Mati itu pasti. Jangan juga pikir miskin. Ekonomi itu akan mengikuti berkat rohani saudara. Saya percaya kalau Anda rohani, roh itu akan mengajar Anda. Karena itu yang kata 1 Yohanes 2. Nanti saya tunjukkan kepada Anda. Kalau nanti terlambat, ya siapa killing time-nya bilang gini. Sebab saya lupa nanti kalau jalan terus. Jadi kasih yang mengubah dunia itu maksudnya saya definisikan. Kasih itu 2 hal. Saya beritahu saudara. Pribadi 1 Yohanes 1:8 adalah apa? Yesus. Allah itu kasih. Tapi secara sifat, kasih itu adalah rasa sayang yang mendalam. Bilang kasih itu adalah apa? Rasa sayang yang mendalam. Jadi kasih yang adalah rasa sayang mendalam itu menjelma jadi pribadi, turun ke dunia dan datang melawat saudara. Itulah Yohanes 3:16. Kasih yang adalah sifat itu dalam satu pribadi turun ke dunia. Dan barang siapa percaya kepada dia pasti diubahkan. Jadi dalam catatan saya, kalau saudara dan saya mengerti, ada beberapa hal. Ketika saudara menerima kasih itu, nomor 1, saudara dan saya benar-benar dimerdekakan. Enggak terikat lagi, enggak terbelenggu lagi, enggak terkutuk lagi. Enggak tertuduh lagi karena Anda diselamatkan. Yang kedua, dipulihkan atau dibangun kembali. Yang ketiga, diberi kuasa mujizat untuk hidup yang penuh terobosan. Jadi kuasa mujizat, kuasa dinamis dalam 1 Kisah Rasul 1:8 itu bukan hanya untuk doakan orang sakit. Supaya hidup saudara penuh terobosan. Ekonomi mau bagus, sekolah mau bagus. Anak saya dari SD sampai perguruan tinggi semuanya masuk 3 besar. Saudara yang kecil saudara sudah lihat, sudah bicara di depan saudara. Jadi saya sekarang dia lagi ikut S2 sertifikasi nasionalnya Pak Simanjuntak. Itu yang 6. Jadi tapi fokusnya kepada konseling keluarga. Tapi saya tetap bisik dia supaya nanti ambil S2 teologi konseling. Dia bilang siap katanya. Saya berdoa supaya dua-duanya anak saya itu mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Raja segala raja. Saya berharap bukan cuma mereka. Nanti saudara dengar berita saya ini, apakah saudara juga ambil bagian di situ. Yang keempat, diam dan mengalami dia setiap hari. Yohanes 14.
Anda harus diam dan tinggal bersama dia. Karena dia berjanji. Aku akan apa? Menyatakan diri, aku akan datang, aku akan apa? Diam bersama-sama dengan mereka. Itu yang dikatakan Yohanes 19 ayat apa? 2:21 dan 23. Saudara percaya saudara tinggal bersama Tuhan? Yang kelima, dia berjalan bersama saudara untuk menyatakan kasih itu. Kapan 2-3 minggu lalu saya KKR di Bandung. Ya. Ini saudara jangan tanya gereja. Sebab kalau saya pergi lebih banyak ke anak-anak rohani saya. Ini di luar apa? Di luar gereja. Saya suruh mereka buka mata. Supaya karena mereka bilang, mari kita menyembah. Menerima kesembuhan. Saya bilang, stop, buka matamu. Kamu lihat saya doakan orang sakit itu. Kamu tahu bahwa Yesus itu bukan magic. Yesus itu bukan magic. Bilang Yesus itu bukan magic. Yesus itu real. Amin. Saya mana siapa yang sakit? Ini udah datang. Saya bilang apa yang dia bisa buat? Tidak bisa berdiri, tidak bisa gini. Sini. Kamu percaya Yesus? Oke. Enggak. Ikut doa saya. Yang enggak percaya suruh ikut doa saya. Karena kesembuhan itu include dengan keselamatan. Kesembuhan itu sama dengan apa? Disatukan dalam keselamatan. Anda terima keselamatan termasuk terima kesembuhan. Tapi kalau orang dewasa rohani kena sakit, jangan-jangan itu Wahyu 3. Ngerti Wahyu 3:20? Tuhan sedang mengetok pintu supaya kembali. Jangan-jangan maybe cuman bilang. Tapi pelajaran penting bagi saudara dan saya harus mengerti hari ini. Apa itu dunia? Dunia itu adalah sebuah sistem di mana saudara dan saya ada di dalamnya. Sekali lagi, dunia itu adalah sebuah sistem di mana saudara ada di dalamnya. Dan Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Itu pertanda bahwa dunia ini rusak. Yohanes 1 Yohanes 1 1 Yohanes 5 ayat 9 bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa siapa? Si jahat. Jadi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Karena itu orang-orang yang ada dalam dunia itu semua sudah rusak. Dan karena itulah kepentingan Bapa dari jauh dia meneropong. Alamak, kasihan orang Sumbawa ini. Cepat-cepat. Makanya dulu dipanggil Mr. Kuncu. Lah saudara tahu saya itu dari muda dengan dia. Dari belum nikah ya goyang. Gitu. Tapi dia masih tuan muda, sekarang saya tuan tua. Gitu. Jadi Tuhan panggil dia sampai goncang-gancing ini kota. Tapi itulah setan. Ngerti setan? Setan dia nyaman. Kalau saudara mau menggoncangkan kota ini, ya serang setannya. Kalau saudara mau serang setannya, injili orang lain. Kalau saudara mau menggoncangkan setan, serang setannya. Kalau saudara mau serang setan, injili orang lain. Sebab setan, walaupun istananya di bawah pohon situ, tapi ada orang di sana sini yang dia kuasai. Halo, sekali lagi, walaupun istana setan di pohon situ, tapi tak orang-orang sekitar ada yang dikuasai di situ. Waktu saya masuk pertama di Sadia, di tempat saya tinggal sekarang ini, di seberang situ ada penggilingan, ramai sekali. Gitu. Tapi orang semua tiap kali jam 5 lewat itu ada nenek-nenek itu jalan di depan rumah kita, lewat ke bawah gitu. Mereka bilang, aduh om ada itu, apa nama itu, nenek-nenek itu. Saya bilang, oke, saya datang ke sana. Saya bilang, mulai hari per hari ini, jembatan ini, jembatan yang diberkati. Saya, Pendeta Abraham, utusan Tuhan, menetap di sini dan tempat ini harus dibebaskan dari setan. Demi nama Yesus saya katakan, tempat ini diberkati. Saudara tahu? Datang besoknya, pemiliknya itu. Pak, saya didatangi nenek itu di bawah jembatan katanya. Kenapa? Katanya Bapak usir itu ya, dia tidak mau tinggal di sana lagi karena tempat itu jadi milik Pak Abraham. Saya bilang, iya saya tinggal di sini tidak boleh ada setan.
Tapi Pak, kasihan saya tidak ada pakai kasihan. Akhirnya lama-lama orang itu jadi baik, walaupun saat ini belum tobat, jadi RT yang terbaik bagi kita di lingkungan kita. Saya berdoa, kalau ada tetanggamu yang aneh-aneh, jangan dulu lihat tetangganya, lihat siapa di balik tetangga itu. Siapa tahu ada setannya. Loh, makanya bukan musuh kita bukan darah dan daging. Halo? Musuh kita bukan darah dan daging. Jadi Yesus datang untuk menerobos dunia ini karena manusia di bawah kuasa dunia ini, karena manusia di bawah kuasa setan. Hanya kasih yang bisa menarik dia dari sana. Dan kasih itu adalah pribadi, dan pribadi itu punya rasa sayang yang mendalam. Saya tanya saudara, apakah Anda mengasihi Tuhan? Coba bagian sini jawab saya, apakah Anda mengasihi Tuhan? Benar. Yang bagian sini, apakah Anda mengasihi Tuhan? Sekarang dua-duanya saya tanya, apakah Anda mengasihi manusia? Sekarang saya beritahu, kalau Anda bilang ya, kalau Anda bilang mengasihi Tuhan, berarti Anda mengarahkan rasa sayang yang mendalam itu kepada Tuhan. Makanya dia bilang apa? Carilah dulu kerajaan Allah, sebab Anda harus mengutamakan dia, mengarahkan rasa sayang Anda kepada dia. Kalau Anda bilang saya mengasihi manusia, Anda harus mengarahkan rasa sayang Anda kepada Tuhan. Kalau Anda mau bebaskan orang, melepaskan orang, mesembuhkan orang, harus dimulai dengan rasa sayang yang mendalam. Sebab Yesus pun memulai segala sesuatu dengan compassion, dengan belas kasihan. Jadi kalau Anda mau mengubah Sumbawa, tidak usah bersaing dengan gereja lain. Semua pendeta-pendeta sayang dan senang sama saya. Sebab rindu kalau ada saya pasti minum kopi enak. Maksud saya, apa kelebihan Anda? Itu yang diekspresikan, dieksploitasi untuk memberkati orang lain. Mau lihat Sumbawa penuh kemuliaan? Beri kemuliaan bagi Raja kita, haleluya. Terus apa kata Tuhan? Tadi kan kata dunia seperti itu. Roma 3:23, semua orang telah buat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kata Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Sementara kata Yesus, aku tidak datang untuk membinasakan, tidak menghukum. Aku datang untuk menyelamatkan. Kata Yesus apa? Saya sudah baca bersama tadi, karena begitu besar kasih Allah ke dunia, sehingga ia menganugerahkan anaknya tunggal. Namanya siapa? Yesus Kristus. Sudah cukup? Tidak cukup, bro. Dia bilang apa? Yohanes 15:16. Bukan lo yang pilih gue, katanya kan. Sedikit-sedikit lah gaya, coba. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Karena itu harusnya saudara dan saya tidak usah banding-bandingkan diri dengan orang lain. Sebab Anda milik Tuhan, Anda pilihan Tuhan yang menetapkan Anda di gereja ini, yang menetapkan Anda jadi pelayan di sini, yang menetapkan Anda bekerja di sini. Our God, your God. Walaupun besar kekayaannya, walaupun hebat kegantengan kecantikannya, walaupun ekonominya bagus, posisi sosial dan posisi ekonomi pendidikan bagus, bukan dia yang memilih Anda, Tuhan yang memilih Anda. Setelah Anda dipilih, ditetapkan, diproses, dibentuk untuk jadi kesaksian, jadi kemasyhuran bagi nama Dia. Tidak peduli suku apa, tidak peduli latar belakang apa, tidak peduli serusak apa. Yang penting Anda tahu Anda sudah bertemu Dia, Anda sudah mengalami kasih sayang ilahi itu. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dialah Raja segala raja. Dia manggil saya, Dia menetapkan saya, Dia yang memelihara hidup saya 26 sampai 27 tahun di Bima tanpa gaji dari organisasi, because He is God. Dia Bapa, Tuhan, tapi Dia juga Raja segala raja. He love you. Haleluya. Mari kita bangun kerajaan. Mari kita bangun kesadaran kita. Mari kita bangun pengertian kita. Mari kita memandang kota ini. Tapi bersama-sama, dengan sendiri-sendiri. Kita panggil pribadi. Halo, itu panggil pribadi, tapi Dia ingin saudara berjalan bersama-sama. Kita panggil pribadi, tapi kita
tempatkan di bawah kepemimpinan, di bawah otoritas. Nanti kita lihat. Kalau saya kelebihan, Anda rugi. Yeremia 5 ayat 1. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seorang? Sorry, kok sana terus. Sudah kebiasaan di Bima. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Halo? Ya saya tahu Anda bergereja di sini. Tapi apakah Anda seperti yang dikatakan, hatimu benar-benar cinta sama dia? Karena mengasihi itu rasa sayang yang kalau namanya Anda ada rasa sayang, Anda bisa prioritaskan dia di atas segalanya. Tidak apa-apa lah, saya punya otoritas, tidak apa-apa, agak lambat sedikit hari ini ya. Saya berdosa sedikit hari ini. Tambahin waktu, gimana Pak Gembala? Sedikit, tidak apa-apa ya. Kalau terlambat, kalau lebih cepat lebih baik. Tapi kalau berdosa ya minta maaf. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan, yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota ini. Jadi perilaku saudara menentukan keselamatan yang Tuhan janjikan for this city, untuk kota ini. Jadi rasa haus, rasa lapar saudara, tingkah saudara mempengaruhi kota ini. Kalau tidak, biarlah berita hari ini mencerahkan saudara, menyadarkan saudara. Ya, sebelum saya ke Bali kemarin, saya khotbahkan ayat ini. Ya saya kan jarang ada pejabat di gereja kita, adalah, tapi tidak seperti sekarang ini, dandimnya ada di gereja kita. Saya lihat mereka suami istri nangis dilawat Tuhan luar biasa. Karena setiap orang dikasih posisi di dalam perusahaan, di tengah masyarakat, di keluarga, tujuannya ini supaya melalui Anda Yesus diberitakan, supaya melalui Anda kasih Allah itu disalurkan. Karena itu saya menganggap, ya, mulai dari Yohanes 15 sampai 16 tadi kita baca, saya dan Yesaya 43 tadi, saya menganggap sampai zaman now Allah tetap merasa penting untuk memilih seseorang, untuk memanggil seseorang, untuk menetapkan seseorang, untuk memproses seseorang, untuk menyalurkan kasih-Nya yang mengubah dunia. Sebab kasih itu adalah pribadi, kasih itu juga sifat. Dia harus mengalir melalui seseorang. Oke, sebelum kita lihat ke saya ajak saudara dulu baca Yohanes 14. Ya. Yohanes 14 mulai 21. Saudara dengar ini, baca sama-sama. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yang setuju katakan jempolnya dulu, bukan cuma amen. Bilang yes. Oke, ingat ya, barang siapa mengasihi aku, dialah yang memegang perintah dan melakukannya. Lanjut 1, 2, 3. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Kembali ke Yeremia 31. Bapa sayang kita. Dari jauh dia sudah lihat. Tidak peduli saudara nakal, saudara tidak bagus, saudara hancur-hancuran. Dia tetap lihat. Dia sayang saudara. Nanti saya tunjukkan siapa yang jadi contoh di Alkitab kalau masih ada waktu. Oke, lanjut. Dia bilang apa? Dan aku pun akan mengasihi dia. Baca sama-sama saudara dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara tadi nangis siapa yang pukul? Ini dia ayatnya. Dia datang melawat saudara. Dia tidak melangkahi janjinya, dia tidak mengingkari janjinya. Walaupun banyak anak Tuhan, bahkan pendeta yang suka mengingkari janji. Tapi Yesus sudah berjanji di dalam Yeremia tadi, aku mengumpulkan mereka
bayi yang mengandung, bayi yang lumpuh, yang buta, aku kumpulkan. Mereka datang dengan menangis-menangis. Aku mau melawat mereka, ini dia. Oke, 23 baca, dia bilang apa? Tapi lawat saja tidak cukup, dia bilang apa? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan apa? Mengasihi dia dan kami akan apa? Datang kepadanya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus, firman dan kuasanya. Cukup? Lihat itu. Datang kepadanya, dia bersama-sama. Diam apa? Bersama-sama. Kalau susahnya Pak cari Yesus, kalau makannya ndak ingat Yesus. Kalau susahnya cari pendeta, kalau enaknya ndak cari pendeta. Baca itu Wahyu 3:20. Aku datang berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan datang masuk. Makan bersama-sama dengan dia. Dan diam bersama-sama dengan dia. Bukan tunggu masa sulit baru cari pendeta. Bukan tunggu masa sulit baru cari hamba Tuhan. Atau cari ya Tuhan, cari gereja. Ini kita kenapa selama ini? Aduh pusing om. Aduh ini. Justru pusing itu datang ke gereja supaya didoakan. Tapi kalau sini enggak, bagus-bagus. Lihat aja wajahnya kincrong semua. Dapat tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, tapi kalau belum bertobat, mari kita sama-sama take the commitment for change. Haleluya, mari kita sama-sama ambil komitmen untuk apa? Berubah, setuju? Yang setuju katakan amin. Bilang mari kita berubah. Haleluya. Yesus, Bapa melirik Anda. Anakku ini cocoknya jadi apa? Nanti kita lihat. Ya oke. Baca dulu yang biasa dikutip oleh para pendoa. Apa? Yeskiel 22:30. Yeskiel 22:30. Menit lagi ya. 11. 1, 2, 3. Yeskiel 22:30. Sama-sama. Aku mencari tengah-tengah mereka seorang yang tidak mendirikan tembok atau yang bertahankan negeri itu di hadapanku. Supaya jangan kumusnahkan. Tapi aku tidak menemukan. Halo orang Sumbawa. Saudara di dalam Tuhan. Saudara punya hati untuk Sumbawa. Sekali lagi saya ulang. Konekkan ayat ini dengan Yeremia 5. Kelakuan kita, cara hidupkan kita, kekristenan kita bisa mempengaruhi maju mundurnya kota ini. Sekali lagi, maju mundurnya kota ini ditentukan oleh sikap dan cara hidup Anda yang katanya orang percaya. Katanya Kristen. Katanya anak Tuhan. Ya, orang bisa buat di gereja. Yo, karena sudah disiapkan dari rumah kah, poles sana, poles sini, rambut kepang atau apa, semuanya sepatu. Jadi dia harus jalan dengan apa, sopan apa, enggak mungkin. Tapi coba disinggung sedikit hatinya. Gitu, coba. Enggak ya, bagus ya. Bilang, coba yang ibu-ibu coba, tangannya begini dengan saya. Coba tangannya gini coba. Bilang, yang itu bukan saya Pak Abraham. Kok ketawa sih? Saya berdoa semua ibu-ibu sini jadi berkat. Semua orang dicari. Bapak-bapak juga. Bapak-bapak gitu. Di rumah sopan-sopan. Gitu. Handphone disembunyikan. Takut dicari-cari. Ya. Saya letakkan apa? Handphone saya diam-diam Ibu Dina. Yang ini nomor siapa? Yang ini nomor siapa? Bapak-bapak. Tapi Kristen mau dipakai Tuhan, mau diurapi Tuhan. Ada orang antar saya, karena saya tidak bawa mobil di Denpasar,
Ada 2 yang terkesan. Ada anak muda, saya lihat masih fit sekali. Dia cerita semua bisnisnya. Rintis ini kacau, rintis ini kacau, rintis ini kacau. Ya karena saya kan penumpang. Jadi saya diam aja. Lalu dia tanya, menurut Om bagaimana? Saya kasih tahu. Dia bilang kan, Om dari tadi kok diam. Menurut Om gimana? Saya bilang nomor 1, bereskan hubungan dengan Tuhan. Tidak peduli kamu agama apa. Nomor 2, bereskan hubungan dengan pasanganmu. Langsung dia teriak, ada ampun. Sudah berapa lama ini saya cerai katanya. Ini masalahnya katanya. Bapak-bapak yang merasa hebat, lalu abaikan istri, hati-hati. Lalu ibu-ibu juga, ada orang saya layani di Bali. Buka hotel besar, gagal. Tahu dia diam-diam merasa hebat mengabaikan suami. Hotel itu diserahkan ke bank. Anda ditetapkan untuk jadi pasangan. Anda tahu kekurangan Anda di pasangan Anda, kelebihan. Anda tahu kelebihan Anda di pasangan Anda. Itulah sebabnya kita perlu berdua-dua. Jangan pernah merasa hebat. Yang setuju dulu katakan. Jangan ngomong kosong jadi gereja. Tuhan mau tinggal di tengah-tengah kita. Tuhan mau tinggal di tengah-tengah kita. Mulai dari hatimu, di gerejamu, di rumah tanggamu, di bisnismu. Ada Tuhan bisnis. Ketika saudara keluarin perpuluhan saudara, itu Tuhan adopsi seluruh bisnis saudara jadi milik kerajaan. Ngomong uang lagi Pak Abraham. Oke, saya berdoa setiap saudara di sini diberkati Tuhan. Karena sudah statement saya, Tuhan masih menganggap penting di zaman now ini. Masih mau pakai satu orang, saudara ayat-ayat tadi. Saya kasih contoh. Ada 10. Terserah lo mau dengar apa enggak. Nomor 1, Elisa. Nanti saudara dengar kisah tentang Elisa. Siapa di zaman sekarang yang punya tanah dibajak dengan 12 pasang lembu? Tapi dia rela lepaskan itu dan ikut panggilan. Saya tidak suruh saudara lepaskan bisnis kecuali suara Tuhan. Ada 2 staf saya sekarang, ya tetap jadi staf karena mereka jadi pegawai negeri. Untung juga bagi gereja lah. Jadi gereja tidak kasih uang, dia tetap pelayan di gereja. Delon sama siapa? Rano sekarang sudah PPK. Lumayan gajinya. Kita hanya bisa kasih paling 1-2 juta, pemerintah kasih dia 7 sampai kalau ada seperti Delon itu ada tunjangan sampai 8 juta. Saya bilang puji Tuhan, ingat ya, saya wanti-wanti, awas nanti. Tetap melayan, tetap melayan. Jadi walaupun mereka pegawai negeri, absen tetap angkat semen. Angkat semen, PDM, PDP saya angkat semen. Kalau sini enggak bos-bos. Kalau kami sana, kami angkat semen. Kami angkat semen, tanya mereka di sana. Staf-staf di sana angkat semen. Karena pendetanya angkat semen. Jangan mau jadi bos, belajar dari Elisa. Kelebihan Elisa apa? Dia jadi abdi Elia. Jadi siapapun jadi pemimpin lain kali atau seterusnya di sini, don't forget you must submit to the authority. Have no submit to the authority. Have no authority. Jadi siapapun jadi pemimpin Anda harus tunduk kepada otoritas. Sebab itu yang dipercayakan Tuhan. Siapa jadi pemimpin Anda harus submit kepada pemimpin. Itu makanya Elisa diurapi Tuhan. Lalu dia ngejar. Bukan ngejar apa yang di tangan Elia. Bukan ngejar apa yang di topi Elia. Tapi ngejar apa yang di dalam hati Elia. Waktu Elia bilang, kamu kejar apa? Saya kejar rohmu, minta 2 kali lipat. Tidak mungkin kata Elia. Tapi dia bilang, kalau matamu tajam bisa melihat saya terangkat, maka kamu akan pergi. Saudara tahu, saya perlihatkan kepada saudara. Dia bilang sama saya. Halo, lihat saya. Kalau kamu bisa lihat jubah ini turun, maka kamu akan bisa. Tiba-tiba dia lihat kereta, saudara tahu, bukan lagi yang dia lihat kereta. Bapakku, lihat jubah ini. Saudara tahu, Elia kan sudah nggak ada. Dia hanya memilih ini jubah yang sudah dirobek ini.
Dia taruh. Mau dipakai di mana? Sudah robek. Tapi dia selama ini kemana Elia pergi? Saya tahu Sungai Yordan terbelah. Pakai jubah. Halo. Saya mau beritahu saudara, Anda mau diurapi. Tidak bisa dicuap-cuap begini. Anda harus dirasuk dalam roh yang sama dengan karakter dari seorang pemimpin yang memimpin saudara. Suka tidak suka, tapi itulah hukum. Saya tahu jadinya apa? Dia bawa pulang tenteng jubah itu kan. Tidak pintar dia bilang, hei, di manakah Allah Elia? Terbelah itu Sungai Yordan. Setelah itu dia pulang, dia pakai. Orang-orang bilang, itu dia siapa Elisa, itu sudah jadi nabi. Dia tidak peduli. Tapi baca di Yeriko. Tokoh-tokoh Yeriko itu datang. Kota kami itu rusak. Bagus memang, tapi mata airnya tidak bagus. Tolonglah kami. Saya tahu dia hidup bertahun-tahun bergaul dengan Tuhan bersama Elia. Dia cuma bilang, sudah ambil tembayang. Ambil air, ambil garam. Gitu. Sini. Kita ke sana. Nah, didoakan itu lalu dilemparkan itu dan air itu diubahkan. Saya berdoa adanya kota ini, adanya saudara di kota ini untuk mengubah dunia yang ada di Sumba. Budaya harus dihancurkan budaya. Beri kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya. Semua hal yang Tuhan sudah taruh, Tuhan sudah ajar melalui rohnya, melalui hamba, melalui firman-Nya sudah tersimpan di hati saudara untuk didemonstrasikan. Tapi perlu satu hal, Anda harus menjadi orang apa? Halo? Abdi itu berarti jadi Anda jadi hamba. Mari saya datang. Ya, dia yang jemput saya. Saya angkat sendiri koper. Enggak kata. Dia tenteng semua. Silakan. Saudara tahu Vincent sekarang jadi gembala di Dompu. 10 tahun lebih bersama saya. Kemarin saya 2 minggu di Jakarta untuk temani dia, dampingi dia untuk jadi pendeta penuh. Vincent sama Pras. Saya percaya semua yang di sini pun akan mewarisi roh yang sama. Haleluya. Amin. Karena pemimpin seorang hamba dari sendiri ribut dia. Dia hanya manut. Loyal. Apa dikatakan para pemimpin. Urusan kesalahan pemimpin. Tuhan yang panggil, Tuhan yang bentuk, Tuhan bertanggung jawab untuk dia. Yang ketiga, kedua ya. Yohanes 4 ayat 34 sampai 42. Wanita Samaria. Ya. Wanita Samaria itu 5 suami, bayangin. Dia pergi ke akhir itu sembunyi-sembunyi. Zaman mereka di sana kalau jam-jam siang itu tidak ada orang. Siapa tahu, siapa sangka di rencana dia Yesus sudah berdiri di apa? Pinggir sumur di sana. Connect enggak dengan apa? Yeremia 31. Dari jauh dia sudah tahu siapa orang kunci untuk merubah Samaria ini. Dia Yesus pasti tahu lah rusak sih siapa itu, wanita itu. Jelek, dosanya sudah melimpah gitu. Tapi dia juga tahu penyerahannya pasti luar biasa. Bahkan nanti saudara baca dialog di situ. Begitu dia menyerah, saya tahu seluruh kota itu datang kepada Tuhan. Wanita Samaria yang punya dosa melimpah. Saya tidak suruh kalau begitu saya belum pernah dosa, saya buat dosa lagi. Bukan. Saudara yang dulu datang dari masalah besar situ, karena saya ini bukan orang baik, bukan orang hebat, orang rusak, orang parah, mungkin lebih bodoh dari saudara. Jangan lihat sekarang saya sudah jalan mengembalakan 26 sampai 27 tahun, jadi hebat Bapak. Bukan, saya sudah cungkir balik. Saya sekolah S1 2 kali, S2 2 kali, S3 training lagi, praktek mana-mana. Jadi jangan kira saya orang pintar, bukan, saking bodohnya makanya sekolahnya double-double. Tapi mari saja saudara, kita punya hati untuk orang lain. Kita mengasihi jiwa-jiwa. Halo, wanita itu rela
Yang tadinya datang sembunyi-sembunyi datang ke sumur. Tapi sekarang dia buka-bukaan. Jangan-jangan itu Mesias. Mari kita datang ke sana. Karena apa? Sudah dimerdekakan. Haleluya. Sudah dibangun kembali. Yang ketiga. Cepat. Ananias. Kisah 109 ayat apa? 10 sampai. Siapa yang dihadapi Ananias? Yesus bilang, Ananias. Ya Tuhan. Ananias itu termasuk nabi di Damsyik. Ananias, ya Tuhan. Aku sudah menjumpakan diriku dengan seseorang namanya Saulus. Oh Tuhan, saya tahu orang itu pembunuh, dia pembinasa. Sudah banyak orang dihabisi sama dia. Jangan-jangan saya juga ikut dibinasakan. Diam-diam Ananias. Aku punya rencana buat dia. Nanti juga dia akan banyak menderita karena aku. Tapi saya mau utus kamu, ya tumpang tangan dia, sembuhkan dia. Sudah tahu Ananias? Pergi demi Tuhan. Pergi. Dia bilang, Saulus, masih Saulus. Saulus, saya ketemu Yesus katanya. Dia yang menjumpai kamu di Damsyik. Dia akan sembuhkan kamu. Sekarang sembuhlah. Dengan dia ngomong gitu saja, rontoklah selaput matanya dan dia melihat. Saya berdoa. Sesuai dengan posisi jasmani rohani saudara. Tuhan akan panggil saudara dan menolong banyak orang. Menyembuhkan banyak orang. Mungkin menurut pikiran saudara orang itu jahat. Saya tahu kejahatannya, saya tahu ketidakbenarannya. Saya tahu orang bebal, orang apa saja yang saudara tahu tentang dia. Tapi dengarlah kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa destiny Tuhan? Apa maksud Tuhan? Apa rancangan Tuhan untuk itu? Saya beritahu saudara, saya di kampung menjadi orang yang terhina, orang yang terendah, diejek. Karena apa? Itu bukan cuma dukun, saya pemabuk, saya orang nakal semua di kampung saya. Begitu saya bertobat, saudara tahu mereka bilang sudah tambah gila dia. Tapi saya beritahu saudara, sesudah begini banyak orang yang saya muridkan, dilatih dari hamba Tuhan. Mereka itulah yang berbicara tentang saya, yang menceritakan tentang saya, siapa saya, dan Tuhan buat apa melalui saya. Sehingga mereka orang di kampung saya menganggap saya sekarang seperti Tuan dan Raja. Bukan cuma itu, banyak hal terjadi di kampung saya. Karena orang-orang yang dipulihkan melalui pelayanan saya. Saya tanya saudara, siapa yang dipulihkan melalui saudara? Siapa yang jadi hamba Tuhan karena saudara? Siapa yang melayani karena saudara? Siapa yang angkat tinggi nama Tuhan karena saudara? Kalau belum, ini waktu untuk berubah. Bangkit hari ini. Tidak peduli, mau ketemu Paulus yang jahat itu. Paulus yang jahat itu sudah dirancangkan Tuhan. Sudah diteropong Tuhan untuk jadi orang baik. Untuk jadi alatnya di tangannya. Jangan lihat dirimu sekarang rendah. Jangan apalagi, dia ngejek saya, dia hina saya. Anda bukan hambanya dia. Anda hambanya Tuhan. Haleluya. Masih boleh tambah satu lagi. Saya juga sudah ngos-ngosan. Yang kedua dari terakhir. Petrus. Kan di negara kita ini kan apa katanya? Yang penting buat baik. Kalau enggak buat baik, enggak masuk surga. Baca itu Kisah Rasul 10. Om Cornelius. Ada Cornelius di sini. Om Cornelius. Apa saja dia sudah buat. Sedekah apa saja dia sudah buat. Dari surga dikirim utusan. Om Kor. Ya. Semua yang kamu buat memang sudah sampai surga. Tapi katanya, untuk masuk surga bukan itu caranya. Berbuat baik itu perlu, tapi untuk masuk surga bukan dengan buat baik. Terus harus buat apa? Panggil hambaku, Pet. Di Talibang, bukannya. Pet yang bikin mie. Loh, maybe. Halo? Saya tidak tahu. Itu panggil Adi di restu. Loh, saya beritahu saudara, saya deklarasikan kepada di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Apapun, seluruh roh dan penguasa seluruh pulau Sumbawa ini tidak boleh ada yang melawan saya. Sebab Penatua dan Tuhan sudah menetapkan saya sebagai penguasa atas nama Tuhan. Apa yang saya katakan di Sumbawa harus terjadi. Saudara setuju nggak setuju? Ini deklarasi saya.
Siapa lo saya pejabat kerajaan? Siapa lo saya raja segala raja? Siapa lo saya umat kesayangan? Siapa lo saya yang sulung dari saudara? Saya tidur sendiri di jalan apa namanya itu? Kepiting. Tiap jam 4 datang ya. Kalau orang Sumbawa hebat, saya tidak iri, saya tidak cemburu. Saya mengerjakan apa yang saya sudah janjikan dengan Tuhan. Supaya Bima penuh kemuliaan Allah. Sebab ngapain saya ngomong tentang Tuhan, kalau yang saya buat tidak ada hasilnya. Saya harus, kata Alkitab, saya harus bangga dengan apa yang Tuhan kerjakan melalui saya. Jadi apa yang Tuhan kerjakan melalui saya, itulah yang harus saya ceritakan. Itu namanya kesaksian. Haleluya, mau berubah? Ini dia saya bilang sama saudara. Cukup seorang si Cornelius. Kalau gitu panggil Petrus. Tiba-tiba si Petrus lihat apa? Kain di sana. Haram katanya makan ini. Tuhan saya tidak pernah makan itu. Tolong jangan katanya. Udahlah Petrus, apa yang saya bilang haram. Haram apa yang saya bilang tidak haram. Tidak haram. Pikiran Petrus makan jasmani. Pikiran Tuhan tidak lagi Yahudi, nggak ada lagi non Yahudi. Semua di dalam Yesus, semua disatukan dalam keselamatan. Amin. Itu yang dia nggak ngerti sehingga dia protes. Dia sudahlah pergi. Tahu-tahu dia lagi apa? Turun gitu. Roh Tuhan meliputi dia. Dia bilang sudah ada orang jemput di bawah. Pergi dia ikut sana. Sudah tahu baca kisah ini. Seorang hamba Tuhan dari Amerika bilang, itu khotbah terhebat sedunia katanya. Saya cari ayat-ayat bisa khotbah begitu. Sekali saya khotbah tidak sampai 3-5 menit. Seluruh yang hadir itu di dalam Tuhan. Saya cari khotbah seperti ini katanya. Tapi saya beritahu saudara, bukan soal khotbahnya, kehendak Bapa. Halo, bukan soal fasihnya saya berbicara, tapi apa yang Bapa inginkan. Kita harus tepat dengan yang Bapa inginkan. Pergi ke tempat yang dia inginkan, lakukan apa yang diinginkan. Maka jangan heran saudara tahu, seluruh keluarga Cornelius dilawat Tuhan. Saya memberitahu Cornelius perwira loh. Petrus cuma nelayan. Bandingkan diri saudara. Saya juga bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Kalau saya seperti ini, itu karena Tuhan. Saya latih staf-staf saya latih semua yang ikut saya. Supaya mereka jangan minder. Walaupun tinggal di Bima. Warga sorga itu berarti warga internasional. Bilang warga sorga itu warga internasional. Jangan malu jadi hamba Tuhan di Sumbawa. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau orang besok pindah gereja, saya mau kurang ajar dia. Biarkan Tuhan bekerja. Yang mimpin sana juga manusia. Gitu. Kalau manusia ada sekat sana, balik semua. Saudara harus siap mengampuni mereka. Halo. Saudara harus siap mengampuni mereka yang dulu bilang, roh itu jelek, sudah gereja celana, apa semua. Tiba-tiba dia ngalami persoalan. Sebab dimanapun orang pergi, selama belum lulus sesuatu di hatinya, harus diremukkan. Karena itu pesan saya jangan bersaing. Kalau orang mau pindah ke kita, pindah, ikuti prosedur. Pindah ke tempat lain, kita lapang hati. Yang lapang ini berat. Tapi mari saya ajak saudara, biarlah saudara menjadi seperti Elisa, wanita Samaria, Ananias, dan Petrus. Dan yang terakhir adalah saya. Bilang, yang terakhir adalah? Yang terakhir adalah? Belajar dari Elisa, menjadi abdi. Amin. Belajar dari wanita Samaria. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia melihat rencana Tuhan. Dia tidak membandingkan dirinya, dia tidak persoalkan masalah dirinya. Itu urusan Tuhan. Yang ketiga, siapa? Ananias. Fokus, peka dengan Tuhan. Yang terakhir siapa? Petrus. Haleluya. Tugas Petrus paling berat. Karena dia melintasi bangsa-bangsa. Melawan hukum. Dia harus bertanggung jawab bukan cuma kepada Tuhan. Kepada
penatua di Israel, rasul-rasul di Israel. Karena dia melintasi agama lain yang bukan orang pilihan. Tapi saya beritahu saudara, kalau sudah ketetapan Tuhan, Tuhan pasti dimuliakan. Pesan terakhir saya, ini Yohanes 14. Yohanes 14. Ya, ternyata tidak terlambat. 2 menit. Ayat 21 dan 23. Sama-sama kita baca pelan-pelan. Barang siapa megang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku. Coba lihat saya. Hanya ini ukurannya. Tidak ada yang lain. Pastikan Anda tinggal bersama Tuhan. Dan mengasihi dia. Orang lain boleh berontak, orang lain buat dosa. Anda tidak melakukan karena satu, Anda mengasihi dia. Ya. Dan melakukan dia yang mengasihi aku dan barang siapa mengasihi aku, lihat, ia akan dikasih oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Siapa yang peduli sama Abraham? Maksudnya Abraham ini tinggal di Bima, daerah terpencil. Saya tahu sekarang baru kota dia dulu. Aduh, saudara pun dikasih Tuhan. Yang beritakan tiap minggu teroris. Gitu. Sampai anak saya sekolahkan di Mataram, harusnya sekolah di Bandung. Tapi karena terlalu jauh, saya minta tolong sama Pak Roni supaya saya lebih lincah, lebih gampang untuk pergi untuk selamatkan mereka dan tinggal mereka sekolah di sana dari SD loh saudara. Itu saya butuh waktu pemulihan. Untung anak saya sekolah psikologi, jadi dia bisa mengerti banyak. Lalu yang kedua sastra Inggris. Jadi sekarang ini mereka seperti saya jelaskan demi masa depan kamu saya buat ini semua. Jadi kalau saya salah, saya minta maaf, saya bereskan semua. Tapi demi Tuhan di Bima dan dia juga menolong saya. Dan saya berdoa semua saudara yang melakukan karena firman Tuhan. Nehemia 2 ayat 5. Banyak sih ayat nanti saudara baca di warta ya. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Banyak kan kita kan? Ya Tuhan, ini aku, utuslah dia. Sudah itu banyak syarat lagi dengan Tuhan. Jangan, saya pergi ke Bima, ini masih ada mereka saksi, hanya 1 orang. Tidak apa-apalah sudah nggak ada orang. Ini masih ingat dia kasih magic jar baru. Yang tiba di tangan saya magic jar bekas yang sudah rusak. Saya ke Bima. Dalam keadaan seperti itu saya bilang saya harus tetap bersih hati saya. Saya harus tetap memuliakan Tuhan. Saya harus tetap meninggikan Tuhan. Sebab saya yang pilih dan Tuhan yang tetapkan. Saya mau tinggal di Bima. Apapun adanya. Mereka bilang gaji. Saya bilang enggak, saya tidak mau digaji. Kalau Tuhan utus saya, dia akan tanggung jawab. Pak Roni datang, kamu nanti susah nanti. Saya bilang enggak, saya tidak digaji. Gitu. Kalau Tuhan tidak utus saya pulang. Tapi sampai saat ini 26 tahun Tuhan pelihara saya. Kalau saya dipelihara, saudara pun juga dipelihara. Hamba-hamba Tuhan, jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada gereja. Tanamkan hati dan pikiranmu untuk mengasihi Tuhan dan biarkan dia tinggal bersama-sama dengan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saudara bata, angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Ana makarabakas, kiaralabakas, sandarabatakalabas. Harana maraka takalabakas, sedikit tiaralabakas sande. Harana, angkat tinggi tanganmu. Harabasakara, saya punya waktu 1-2 menit saya minta izin. Haramasakara labalabala. Haralabalaba, dengar suara Tuhan. Ikuti aliran di hatimu. Haramasakara, kita memang tidak harus pergi jadi gembala seperti saya. Tapi saya tahu Tuhan punya cara untuk saudara. Sarabatakara, angkat tinggi tanganmu. Mungkin saudara menjadi penggerak dari wanita, penggerak dari pemuda atau ibu-ibu atau lansia. Saya tidak tahu atau siapapun saudara. Dengar dia, terima dia saat ini. Terima alirannya. Syarabarakarabatakalabaksande. Haralabasakarabalabalabalabalabalabasakarabalabaya. Harabasakarabalabalabalabala. Bapa di sorga, secara sederhana dan waktu yang ada,
Saya sudah sampaikan firman-Mu. Hamba percaya Engkau ada di sini. Teguhkan. Sana makarabaka sakaraba. Siap. Araba sakaraba laba 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 laba. Ngomong kepada dia, ini aku. Utuslah aku. Ini aku, penuhi aku. Saya mau tinggal di dalam Engkau. Saya mau tinggal bersama Engkau. Araba sakaraba laba. Aku persilakan Engkau untuk ada bersama-sama dengan keluarga saya, bisnis saya. Arama sakaraba laba 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 laba. Haleluya, haleluya, haleluya. Araba sakaraba laba laba sandi araba kasande. Araba laba sar araba laba se. Araba karebe takaraba kasaraba takalaba kasande. Oh, araba kasande araba kasande. Araba kasande araba laba 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 laba. Haleluya. 1, siap. 2, cara angkat tinggi tanganmu. Tuhan sedang mengurapimu ya. Cara raba ya. Hadiratnya terima, siap. Cara makaraba lama bukan saya. 2, cara Bapa Engkau yang berjanji, aku memberkati umatku. Cara laba 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 laba. 2, cara laba 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 ya. Cara laba 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 laba. Yes, yes, diurapi, 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 diurapi ya. Dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Kau diurap, terima urapanmu. Terima urapanmu. Terima urapanmu. Cara pada. Dalam nama Yesus Kristus. Sakara basakara laba. Ya, full. Arama sara katara laba kasara laba. Yes, full Roh Kudus, full Roh Kudus. Full Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh. Ya, penuh. Full. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini benar-benar menguatkan kami, membuat kami terus bergairah Tuhan, melakukan semua kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan seperti Elisa yang menjadi hamba. Kami ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau seperti perempuan Samaria. No turning back Tuhan. Tidak akan kembali lagi ke masa-masa yang lalu. Kami mau seperti Cornelius. Tuhan, pada saat dia diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan. Kami juga mau seperti Ananias Tuhan. Tuhan kami mau peka mendengar suara-Mu. Kami mau peka mendengar suara-Mu. Entah ke kiri ke kanan. Sehingga kami benar-benar tepat sasaran. Pada waktu yang tepat. Dengan kuasa-Mu dan kasih karunia-Mu. Kami melakukannya semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih dengan firman yang Kau berikan. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia lebih lagi, pakai dia dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru lagi Tuhan. Terima kasih untuk memberkati semua orang, bahkan seluruh dunia. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan, Indonesia tetap ada di dalam tangan-Mu. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia penuh dengan kemuliaan. Indonesia berjaya setiap saat Tuhan. Kami percaya Indonesia tetap di dalam tembok perlindungan Tuhan. Apa saja yang terjadi tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Tidak ada intervensi iblis atas Indonesia. Kami percaya kuat tangan Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas Indonesia. Kami juga bawa Bapak Presiden kami Jokowi dan seluruh jajarannya. Biarlah mereka tetap fokus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Fokus kepada Tuhan.
agar benar-benar Tuhan pada saat dia memerintah hanya kepentingan masyarakat, kepentingan untuk seluruh rakyat yang ada. Di dalam nama Yesus kami percaya tidak akan dia terpengaruh oleh perkataan-perkataan yang jahat kepadanya. Tidak ada intimidasi yang bisa menguasainya. Tapi dia tetap fokus karena dia mengasihi Tuhan. Tuhan, kami percaya suatu saat dia juga dijamah oleh Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja atas seluruh Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Akan banyak kebangunan rohani terjadi, akan terjadi lawatan yang luar biasa atas Indonesia. Demikian juga kami bawa Sumbawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sumbawa tempat kami tinggal Tuhan. Kami percaya biarlah kami menjadi dampak untuk Sumbawa, untuk orang-orang sekitar kami terutama. Karena kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap kekuatan kami, segenap jiwa kami. Dan juga kami mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan ada orang-orang yang mereka akan bertobat karena melihat kelakuan kami, sifat kami, dan semua perbuatan-perbuatan kami. Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan kepada semua umat-Mu agar bisa melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi saksi dimanapun kami berada. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan persembahan pembangunan dan persembahan umum. Tuhan, kami mengasihi Engkau, oleh karena itu kami mengangkat. Kami tahu Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kami mohon kuasa-Mu bekerja. Walaupun mungkin kami masih punya hal-hal yang salah dalam keuangan, tapi kami tetap fokus. Perpuluhan kami atau apapun persembahan tatanan, persembahan umum, kami berikan dengan kasih yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah hari Minggu dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Acara dilaksanakan jam 8 pagi. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangkabaja, depan Alfamart, jam 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama kami dalam keluarga kerajaan. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu, jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangkabaja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu, jam 11 siang, di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan perpuluhan atau ingin membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami Rock Sumbawa, dan ikuti kami di berbagai sosial media, Facebook dan Instagram @GBI-Rock-Sumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Shalom. Apa rungan Bapak Ibu? Masih segar ya? Ya, yang pertama sekali kami sambut berdiri buat saudari atau ibu ya, Lintang Mary. Ya. Selamat bergabung, selamat beribadah bersama GMI Rock Sumbawa. Kiranya minggu berikutnya bisa bergabung kembali. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala Pendeta Abraham. Beliau adalah pendeta dari Gembala Sidang Rock Bima. Siapa tahu Bapak Ibu yang mau melintas ke Bima nanti bisa menghubungi beliau atau beribadah di Rock Bima. Kita juga punya ada Rock Bima yang digembalakan sama Bapak Pendeta Abraham. Dan berikutnya seperti biasa di setiap hari Minggu kita akan ada bazar di bawah. Beliau sudah senyum-senyum, beliau sudah order duluan. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah order bisa ngambil di bawah. Ya. Mungkin ada juga yang belum order, nanti bisa menghubungi bendahara di bawah. Tim panitia siap. Dan untuk minggu-minggu berikutnya juga kami akan share menu-menu yang akan dibagikan. Terima kasih, itu saja pengumuman tambahan hari ini. Ya, sedikit tambahan lagi dari panitia, mungkin bisa ditampilkan sama multimedia. Ya, pemasukan dana sementara dari panitia, persembahan anniversary tanggal 17 September 2023, 380.000. Dari bazar ada dapat Rp410.000, persembahan dari EP, ya. 300.000, totalnya di minggu yang lewat 1.090.000 dari dana sementara yang sudah masuk sampai hari ini 11.047.000 rupiah. Dan panitia masih membutuhkan dana sebesar 16.353.000 rupiah. Saya percaya ini akan terpenuhi karena ladang ini masih terbuka, Pak ya. Masih lahan taburan masih terbuka buat Bapak Ibu. Kami percaya ini semua akan terpenuhi. Ya, terima kasih. Itu saja pengumuman tambahan. Saya serahkan kembali ke Ibu Asel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. melirik engkau, memandang engkau,
dan punya catatan di hatinya untuk engkau. Ada bersama kita di sini. Mungkin kemarin Anda lupa atau bersalah, tapi ketika Anda memutuskan untuk bangkit hari ini, Dia tetap mengulurkan tangan dan berkata, datanglah. Pulanglah dengan pengertian ini, bahwa Dia mau menyatakan diri melalui Anda, mau berjalan bersama Anda, mau diam bersama-sama dengan Anda. Tidak peduli apa kata orang tentang saudara. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Dia berjanji, aku menghadapkan wajahku kepadamu, beri engkau kasih karunia, beri engkau damai sejahtera. Dan izinkan saya untuk merilis berkat yang Tuhan taruh di hati saya untuk semua jemaat yang saya selalu deklarasikan, baik di Bima maupun seluruh Pulau Sumbawa, baik berhadapan atau di doa. Saya nyatakan semua jemaat di seluruh Pulau Sumbawa ini diberkati dan berkat keselamatan, sehingga tidak mati dalam bencana, tidak mati dalam kecelakaan, tidak mati muda, tidak mati sia-sia. Engkau juga diberkati dan berkat bimbingan, sehingga engkau tidak gampang putus asa, tidak gampang kecewa, karena bimbingan itu berkat. Engkau juga diberkati dan berkat intelektual, sehingga engkau tidak menjadi terbelakang, tidak bodoh, selalu inovasi dan kreatif dalam bekerja dalam bisnis, karena intelektual, kecerdasan itu berkat. Engkau juga diberkati dan berkat urapan. Engkau harus berkemenangan dalam segala masalah, dalam segala serangan setan, karena urapan Allah itu berkat untuk saudara. Engkau juga diberkati dengan keuangan yang melimpah-limpah tanpa henti, tanpa batas. Sebab Tuhan sudah menjanjikan dengan sumpah bahwa setiap anaknya harus diberkati. Yang percaya dalam nama Yesus katakan, amin. Shalom.